Halo teman-teman, kenalin nama aku Nisa yang bakal nemenin kamu di Cinta Cerita Inspiratif bareng Nisa. Di podcast ini kita bakal kedatangan banyak banget tamu-tamu yang inspiratif dari berbagai kalangan, dan kita juga bakal ngobrol-ngobrolin topik yang inspiratif juga nih. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan sosok yang sudah berkecimpung di dunia oil and gas selama 38 tahun. Dan biasanya beliau juga memberikan advice tentang karakter development di perusahaannya. Wow, keren banget nggak sih? Penasaran nggak? Langsung aja kita panggil Bapak Suhardono. Gimana Pak kabarnya sekarang? Aduh, senang sekali pagi ini Nisa bisa hadir ke rumah saya nih. Terima kasih. Aduh, senang sekali. Terus ya dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang, apalagi di podcastnya Nisa ya, podcast Cinta. Aduh, senang sekali. Ya, saya berharap bisa share apapun yang bisa saya miliki, apapun yang saya bisa dapat selama ini dalam kehidupan saya maupun dalam pekerjaan saya. Terus oke, silakan apa-apa yang saya bisa share, saya akan sampaikan, dan tentu ada arahan-arahan yang bisa sampaikan untuk generasi kamu, karena gap generasi saya dengan kamu jauh sekali. Kamu itu secucu saya. Gitu. Seumuran cucunya Bapak berarti ya. Oke, ya silakan. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak, kalau untuk kesibukan belakangan ini ngapain aja tuh? Ya, ini menarik soal kesibukan, karena saya ini sudah dianggap lanjut usia ya, udah 62, hampir 63 tahun depan. 63? Iya, ya, syukur alhamdulillah masih sehat. Ya, ya, kuncinya ya harus diet, harus olahraga. Kemudian secara perusahaan, secara aktivitas, syukur alhamdulillah saya juga masih diminta untuk aktif di perusahaan di bidang business development ya, untuk membantu mengembangkan kesempatan-kesempatan di dalam perusahaan kami di level business development. Kedua, aktivitasnya ya dengan cucu-cucu, karena saya tuh sudah punya anak 4 ya, cucu sudah ada 2, sebentar lagi akan 3 gitu. Jadi dengan 2 ini sudah sibuk ya. Yang disukai, tapi sangat menyenangkan. Itu adalah karunia yang luar biasa yang nggak disangka-sangka, mempunyai dunia baru yang sungguh luar biasa senangnya. Ya. Sekarang berarti Bapak memiliki peran yang berbagai macam gitu ya Pak ya? Ya, dan itulah kehidupan. Suatu saat semua juga akan mencapai ke sana. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang nih, tadi kan saya memperkenalkan Bapak sebagai sosok yang sudah berkecimpung di oil and gas selama 38 tahun. Nah, kalau boleh tahu perusahaannya bagaimana sih Pak? Jadi unik ya, di dalam oil and gas itu saya perlu perkenalkan. Oil and gas itu dalam istilah awam disebut dunia perminyakan. Oil and gas itu ada klasifikasi sebagai operator dan juga service provider gitu. Operator itu adalah perusahaan yang mengelola perusahaan-perusahaan minyak yang mengelola yang aktivitas minyak, contohnya misalkan ExxonMobil, kemudian ConocoPhillips, dan seterusnya. Pertamina juga kita klasifikasikan sebagai operator. Nah, operator ini punya uang, punya lahan atau konsesi, namun mereka tidak punya teknologi. Nah, teknologi sumber dayanya gitu. Sumber daya mereka punya, tetapi teknologi untuk melakukan drilling, untuk melakukan aktivitas analisa di reservoirnya dan seterusnya, mereka perlu service provider, perlu orang lain yang ikut
memberikan kontribusi pekerjaan itu. Nah, itu kita sebut sebagai service company atau service provider, pihak kedua yang memberikan advisory kepada operator. Jadi ada operator, ada service provider. Nah, service provider ini tidak satu, ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Mereka bersaing secara teknologi sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik kepada operator tersebut. Kira-kira gitu bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ada pertanyaan lain lagi di situ? Kalau ini kan belum disinggung nih Pak, biar teman-teman juga tahu Bapak ini kerja di perusahaan di mana sih Pak? Ya, memang dunia oil and gas ini kan high tech ya, high technology ya, high risk dan juga. Jadi gini, high investment dan resikonya tinggi karena nilai investasi yang kita keluarkan besar sekali, sementara sukses rasionya kecil. Nah, karena sukses rasionya kecil, kita sebut sebagai high risk. Namun demikian, ketika mendapatkan minyak, untungnya pun besar gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan hal-hal seperti ini biasanya dikelola perusahaan asing, ya perusahaan asing. Namun demikian juga sekarang Pertamina sendiri sudah agresif melakukan itu dengan pengalaman yang mereka miliki. Dia sudah cukup baguslah melakukan ngambil risiko-risiko besar itu. Jadi saya ulang kembali. Memang dunia perminyakan itu adalah high investment, high risk, sehingga memerlukan teknologi yang luar biasa dan yang paling penting adalah suatu disiplin yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan ini. Tanpa itu tidaklah mungkin industri ini bisa berkembang. Gitu. Kan ini dari perusahaan luar negeri ya Pak. Coba dong bisa diceritakan kesan-pesannya gitu tentang perusahaan luar negeri. Ya, memang menarik ya. Jadi kan kita pernah dengar bahwa wah enak nih kerja di perusahaan luar negeri, gajinya besar dan seterusnya bener. Sebenarnya bukan itu ukurannya ya, karena seleksi masuk ke perusahaan luar negeri dengan perusahaan dalam negeri agak sedikit berbeda gitu. Karena di dalam perusahaan luar negeri itu filosofinya itu achievement oriented ya. Kita diukur untuk kalau kita berkontribusi dengan perusahaan tersebut, kira-kira apa yang bisa kita hasilkan, orientasi goal apa yang bisa kita nantikan. Kemudian karakter kita juga harus jelas, kita harus punya integriti yang kuat, dalam interviewnya pun tidak serumit yang biasanya kalau kita kenal, maaf saya sebut di pegawai negeri itu kan prosesnya panjang ya. Kalau di perusahaan asing mungkin lebih simpel karena dia yang pertama kali dilihat itu karakternya ya. Kalaupun dia pintar sekali tapi karakternya tidak mendukung, artinya bagaimana dia bisa berkooperasi atau cooperativeness-nya bagaimana, integritinya bagaimana, loyalitasnya itu semua akan kelihatan. Di samping juga tentu harus smart ya, harus pintar. Nah, ketika itu mencukupi ya maka dia bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan luar negeri tersebut. Dan memang persaingannya nggak mudah ya, karena kita harus mau tidak mau merubah karakter kita menjadi karakter yang international karakter atau sebutlah sebagai world class karakter lah gitu. Nah, tadi Bapak sebutkan bahwa kita harus memiliki world class karakter. Nah, itu kan berarti otomatis berbeda nih dengan karakter-karakter kita sebagai kebanyakan mayoritas orang Indonesia. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Pak, apa sih perbedaan yang sangat besar sehingga kita bisa diklasifikasikan menjadi orang yang mempunyai karakter yang world class gitu? Ya, ini menarik ya. Memang maaf ini saya harus sedikit ungkap karakter kita. Karakter kita ini kan tidak sedisiplin karakter-karakter asing. Kalau saya boleh pilih satu persatu ya, memang pertama kali ya kita harus fokus ya. Fokus itu dalam konteks seperti ini. Kalau kita diberi satu pekerjaan, ya kita harus fokus bahwa pekerjaan itu harus diselesaikan dengan benar. Kemudian kita harus fokus dalam konteks timeline, dalam konteks isinya dan seterusnya. Ya, kemudian kita juga harus bisa melakukan teamwork yang bagus gitu. Teamwork ini ya kita nggak mungkin kerja sendirian. Jadi tidak ada kesuksesan diraih oleh satu orang, itu nggak bisa ya. Kita pernah dengar istilah it takes two to tango. Jadi nggak mungkin orang itu bisa bekerja sendirian, kita perlu partner. Nah, dalam konteks kesuksesan di dunia atau pekerjaan yang saya alami di perusahaan asing, selalu kita dididik untuk team up. Kita harus teamwork gitu. Nah, teamwork ini
tidak juga lepas yang ketiga yaitu leadership gitu. Kita harus punya leadership yang jelas. Leadership itu ya karakter yang kuat, arah yang jelas. Kita harus mempunyai goal yang jelas. Dalam goal ini harus ada determinasi. Kita mau meraih apa, sukses rasionya berapa, kegagalannya berapa, dan kegagalan ini harus kita assess demikian rupa, kemudian muncullah yang disebut mitigation plan. Kita harus mitigasi sedemikian rupa untuk menjadi sukses itu, karena semuanya penuh dengan kompetisi. Itu kira-kira yang menjawab pertanyaan Nisa. Kalau misalnya ini kan udah sebagai klasifikasikan sebagai world class karakter gitu kan, kira-kira apa sih yang harus diubah dari karakter-karakter mayoritas orang Indonesia? Kita di sini jujuran aja ya guys, karena kan kita fungsinya untuk development ourselves gitu. Iya, memang ini menarik. Terima kasih pertanyaannya. Saya sendiri juga sering menyampaikan ke anak-anak ya memang karakter penting sekali. Building karakter itu harapan saya di seluruh Indonesia bisa merubah karakter kita. Kita ini bangsa yang suka cengengesan gitu ya. Itu saya ingin sampaikan apa adanya. Kita tidak komit ya. Komit itu nggak harus tinggi-tinggi ya, dari hal yang sederhana saja. Misalkan saya akan ke rumah kamu yang janjian jam 6 ya. Kalau bisa jangan jam 6 datangnya. Kalau bisa jam 5.45 sudah hadir. Nah, itu menunjukkan bahwa saya komit. Jadi saya komit 5.45 sudah hadir nih gitu. Itu karakter itu harus dimiliki. Kemudian ada suatu hal yang perlu juga, yaitu kalau kita tidak bisa, sampaikan tidak bisa. Gitu. Jangan berpura-pura pandai, tahu, tetapi tidak bisa, tidak tahu sebenarnya. Misalkan satu contoh, can you do this? Gitu. Yes, I can. Gitu. No problem, I can do it. Terus sebenarnya dia tidak tahu. Gitu. Nah, ini sering sekali di tempat kita mengatakan ya bisa, tapi harusnya ada kejujuran. Saya tidak tahu, saya tidak bisa, dan tolong arahkan saya sampai ke sana. Gitu. Itu perlu ya. Jadi tadi cengengesan itu konteksnya adalah tidak fokus ya, kita tidak pernah menyelesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua tadi adalah komitmen ya. Kemudian yang ketiga itu ada satu kalimat yang harus dimiliki oleh generasi kita, yaitu make it happen gitu. Jadi jadikan sesuatu itu make it happen. Ada suatu benak di dalam benaknya itu make it happen. Jadi kalau kita memang berkeinginan itu menjadi karakter yang a can do karakter, dan make something happen gitu. It is not that easy, tetapi you can do it. You need to have that kind of character in your life, in your day-to-day basis gitu. Ngerti nggak? Kira-kira gitu arahnya yang ingin dirubah. Jadi kalau misalnya you have something to do, ya do it now gitu. Ya, do it now. Tapi jarang orang make it happen, karena biasanya terus ya bubar, nggak jadi gitu. Terus ya tawa-tawa jangan. Jadi kita waste our time. Gitu. Jadi kita harus ya, proses itu pasti ada ya Pak. Kalau mau sekecil apapun tuh pasti juga butuh proses gitu. Exactly. Jadi menarik kalau kamu sebut proses. Tidak ada keberhasilan yang diraih dengan shortcut. Nggak ada. Impossible. Dan keberhasilan itu selalu masuk ke area yang disebut, kalau kamu sehari-hari kan comfort zone ya. Kesuksesan selalu tidak melalui comfort zone. Pasti tidak comfort suasananya. Suasananya untuk menjadi sukses pasti tidak comfort, sedih, kemudian kecewa, tersiksa, segala macam. Nah, kita harus terbiasa dengan hidup itu. Ya, kalau kita tidak biasa dengan kehidupan itu, impossible orang jadi sukses. Benar. Nah, di comfort zone ini kan pasti ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati kan. Nah, itu Bapak ada saran nggak buat kita generasi muda agar kita itu bisa menikmati segala macam proses yang kita lewati? Iya, ya memang dalam keberhasilan macam-macam ya, keberhasilan itu bisa di office ya, bisa di suatu organisasi yang sudah kita set dan seterusnya. Saya ingin sedikit membayangkan ya, andaikan saya ini balik ke usianya Nisa ya, 18 tahun ya. 18 tahun. Seandainya Tuan Soehardono, seandainya kamu saya taruh di usia 18 tahun, apa yang kamu lakukan gitu. Nah, belajar dari pengalaman saya sekian tahun, saya melihat bahwa building karakter itu penting sekali ya. Pertama kali keandikan saya di usia 18 tahun, pertama kali saya lakukan, saya akan berorganisasi sebanyak-banyaknya. Dalam organisasi itu tidak harus organisasi yang profesional,
satu contoh, di situ ada klub nyanyi gitu ya, masuklah di situ karena orang perlu bersosialisasi, masuklah di situ. Ada klub, taruhlah mungkin kalau Nisa bukan main bola ya, apa ya, hobi Nisa apa, olahraganya apa? Nisa taekwondo. Nah, bagus sekali. Nah, taekwondo, masuklah taekwondo. Dan di taekwondo kalau bisa jangan cuman jadi anggota, diem, jangan gitu. Be proaktif. Benar. Ya, jadilah di situ mungkin sekretaris paling tidak, bendahara paling tidak, syukur-syukur kalau jadi pemimpinnya di organisasi itu. Nah, itu luar biasa. Nah, kemudian di situ apa ya, jadilah orang yang menginspirasi sekitarnya gitu. Jadi andaikan tadi saya balik ke usia itu, saya akan melakukan itu. Saya akan masuk organisasi taekwondo, saya akan masuk ini, syukur-syukur ada organisasi mahasiswa di situ, misalkan istilahnya BEM ya sekarang ya. Iya, BEM. Di BEM, saya akan masuk BEM. Kadang-kadang orang, oh jangan masuk BEM, ngapain kamu? Iya bener, kamu ngabisin waktu. Saya sebagai mahasiswa baru ini gitu. sering banget dengar-dengar ada yang bilang, jangan masuk BEM, nanti akhirnya dibabuin gitu. Jangan masuk BEM, nanti akhirnya cuma disuruh-suruh gitu. Be positif, bahwa organisasi itu penting karena kita ini manusia yang memang tidak bisa hidup sendirian, dan kita harus sharing, harus sharing, dan kita harus adaptable, kita harus mampu membiasakan diri beradaptasi dalam lingkungan itu, karena nanti karakter kita kelihatan. Kita yang suka gampang tersinggung jadi hilang gitu ya. Kita mengerti orang lain, kita tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengar, kapan harus mengambil sikap gitu. Itu hal-hal itu yang paling diperlukan. Saya ulang kembali, kapan harus mendengar kita harus tahu, kapan harus berbicara, kapan harus mengambil sikap. Karena kata terakhir kapan mengambil sikap itu penting sekali. Karena sikap itu berkaitan dengan integriti, refleksi diri kita di mana sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kita diwarnai orang lain. Kamu harus mewarnai orang lain dalam organisasi itu. Kamu yang menentukan, saya maunya gini atas integritas saya. Tapi cara penyampaiannya, metodenya tadi pandai mendengar, pandai mengambil sikap, dan seterusnya. Jadi maksudnya Mbak, untuk memasuki organisasi-organisasi itu sebenarnya gimana sih cara kita beradaptasi dengan orang lain, gimana kita bisa merespon orang lain. Jadi masalah sosialisasi ya maksudnya. Iya betul, itu kita sebut sebagai learning process ya, bahwa manusia itu kan memang itu arahnya. Kamu nanti ketika menjadi manusia yang harus berorganisasi real dalam organisasi kantor atau berbisnis atau di lingkungan pemerintahan manapun, pada intinya hal-hal seperti itu akan kamu lewati. Nah, sekarang karena kita udah ngomongin proses nih, gimana sih caranya kita menikmati proses tersebut? Bisa sekarang mau tanya nih sama Bapak ya. Menurut Bapak, sukses ini kan kita mempunyai segala macam ini ya, definisi, karena definisi sukses menurut orang-orang itu beda dan tujuan orang itu berbeda-beda kan. Nah, menurut Bapak sendiri, sukses itu apa sih definisinya? Ya, ini menarik ya, Nita ya. Sukses itu kadang-kadang kita menyalahartikan ya. Sukses itu adalah orang yang kaya raya, punya mobil mewah ya, punya segala macam lah dengan atribut-atribut tertentu, itu kita agung-agungan sebagai orang sukses. Padahal apa ya, definisi sukses itu tidak sesimpel itu ya, karena kembali sekali lagi di dalam kata sukses itu penuh sekali makna arti di dalamnya itu, karena manusia ini kan tidak bisa diukur dengan harta saja ya, ada jiwa, rasa, senang, sedih, segala macam. Dalam konteks ini Nisa, saya ingin menyampaikan bahwa supaya kamu sadar ya, bahwa dalam kehidupan ini tidak seindah yang selalu kamu bayangkan. Ya, tidak ada kehidupan yang mulus dalam hidup ini, tidak ada kehidupan yang indah, selalu ada tantangan kesehariannya. Dan menuju sukses pun prosesnya sama, tidak ada sesuatu yang instan. Jadi shortcut, sekali lagi saya ulang kembali Nisa, shortcut, jangan pernah berpikir shortcut. Kalaupun hari ini kamu gagal, jangan khawatir, karena itulah proses dari suatu keberhasilan. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mendefine satu sukses. Tadi saya sudah sampaikan, kadang-kadang sukses ini disalahartikan seperti itu. Sukses menurut saya Nisa tidak seperti itu. Sukses itu adalah suatu apa ya, hasil akhir dari suatu effort ya. Effort ini kalau kita kontekskan dengan kehidupan seseorang manusia, yang mana manusia ini di dalamnya adalah ada karakter dan seterusnya, dia harus mempunyai suatu apa ya, integriti yang ideal kelak di pada perjalanan hidupnya. Dan andaikan dia seorang guru, dia
Dia harus menjadi seorang guru yang berintegritas, seorang guru yang disenangi oleh murid-muridnya, seorang guru yang mampu memberikan pendidikan yang baik, dan seterusnya. Menurut saya itu sukses. Gitu. Jadi integrity maksudnya itu karakter yang dipegang oleh masing-masing individu itu ya Pak? Iya, jadi integrity ini kan ada, kalau kita pernah mendengar kejujuran, ya. Kejujuran itu kelihatannya simple ya, jujur gitu. Tapi in reality ya, in real life, mengaplikasikan kejujuran itu nggak gampang. Benar. Karena, nah, untuk memaintain itu awal dari kesuksesan. Kamu harus mempunyai kejujuran. Satu contoh, andai kan orang itu sukses, luar biasa banyak duit, segala macam kaya raya, tapi integritinya rapuh. Kita hanya tinggal menunggu saja. Kekayaan itu bukan apa-apa jadi. Pasti hancur dia. Pasti hancur dia. Karena apa? Karena integritinya nggak ada. Nah, integriti ini fundamentalnya atau penyokongnya banyak banget ya. Bisa dari orang tua, ya, dukungan yang baik. Bisa juga dari agama gitu ya. Tapi sekali lagi, agama tidak dikedepankan sebagai suatu hasil ya. Agama itu adalah fondasi yang tidak harus muncul sebagai appearance dari hasil karya kita. Agama adalah produknya, adalah integriti yang muncul tadi. Jadi sekali lagi, integriti penting sekali untuk menciptakan suatu keberhasilan. Dan keberhasilan itu apa? Keberhasilan tadi adalah hasil suatu end goal dari kerja keras manusia yang menciptakan karakter yang memang bisa sempurna dalam konteks integritinya, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya segala macam kekayaan, terus habis itu rumah di mana-mana, mobil itu sebenarnya hanya bawaan dari integriti yang kita pegang. Aduh, ini saya udah pintar, udah bisa mendefinisikan nih. Jadi udah bisa mendefinisikan keberhasilan. Jadi idealnya harta itu bukan tujuan, ya, kekayaan bukan tujuan. Tujuan adalah menjadi manusia yang berintegritas. Itulah yang disebut sebagai sukses gitu. Untuk menjadi manusia berintegritas tidak mungkin bisa shortcut seperti kamu lakukan sekarang. Kamu harus sekolah. Sekolah tujuannya apa? Membuat wawasan lebih luas. Kamu harus bersosialisasi supaya mengenal lingkungan, adaptable, mudah beradaptasi. Di samping itu kamu tidak mudah terpengaruh karena kamu punya integritas yang kuat. Suatu saat kamu menjadi leader, artinya kita sebut mempunyai leadership yang kuat. Kita share segala macam. Andai kan kamu tiba-tiba sukses mempunyai segalanya, itu hanya ikutan. Benar. Ikutan. Karena itu semua nggak abadi. Yang abadi adalah karakter kamu. Kamu akan dikenang karena seorang Nisa yang berkarakter, seorang Nisa yang punya leadership yang luar biasa, yang berintegritas gitu. Nah, mungkin teman-teman kadang suka ngelihat orang yang kayak, oh enak deh, pengen kaya, pengen banyak duit gitu kan. Sebenarnya teman-teman mungkin pemikirannya yang sedikit salah karena dibalik semua hartanya itu ada kerja keras yang dilakukan yang nggak pernah dilihat sama kita. Oh enak tuh bisnisnya lancar, kaya segala macem gitu. Tapi mungkin teman-teman nggak lihat gimana sih perjuangan mereka yang dari nol, mereka memperjuangkan karakternya sehingga bisa memegang itu gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin generasi kamu jauh lebih banyak belajar dari dunia online sekarang, atau taruhlah googling dan segala macam, ya mungkin bacalah tentang Facebook, kamu tahu siapa penemunya dan seterusnya. Apakah Facebook waktu itu, ya Facebook berkarakter, jelas dia punya karakter, dia punya disiplin yang tinggi, ya, dia fokus ya, dia punya adaptasi yang luar biasa dalam hidupnya, dia team up segala macam gitu ya. Dan satu hal lagi yang integritasnya luar biasa, orang-orang kayak gitu. Kembali ke ribuan tahun yang lalu, penemu lampu, siapa namanya tuh? Ya itu kan juga, apa dia kaya raya? Enggak, dia hanya memancarkan lampu, tapi namanya harum sampai sekarang gitu ya. Dan harta memang perlu, kekayaan kamu perlu, tanpa ada harta kamu, ada materi, kamu nggak bisa hidup. Ya, tetapi semua itu akan sejalan dengan yang kamu raih tadi sana. Kayak misalnya enak ya Mark Zuckerberg kaya gitu, tapi kita nggak lihat gimana sih perjuangan dia menemukan Facebook, gimana dia mempunyai disiplin waktu gitu ya Pak. Ya. Sama di dunia Om juga, sama di dunia oil and gas, sama ketika kita harus bersaing gitu ya, bersaing dengan dunia, dengan kompetitor yang lain. Satu lagi pesannya Om berkali-kali, jangan takut bersaing. Bersaing itu tidak comfort zone, tidak nyaman, tetapi kamu harus terbiasa bersaing. Jadi kalau suatu contoh apa yang Nisa lakukan sekarang, ini satu kelak akan bersaing, akan berkompetisi, akan bertabrakan sana sini, akan ada halangan. Senyum saja, jalanin, dan I like it. I enjoy it, I like it, I really enjoy it. Ketika itu diucap, maka kamu masuk kepada suatu
suatu zona dalam keadaan tidak convert pun kamu convert. Gitu. Karena kamu sudah men-set up mindset kamu, I enjoy it even though this is not real comfort zone gitu lah, tapi I enjoy it. Gitu. Makanya kalau dari prinsip Nisa sendiri Pak, Nisa itu ingin keluar dari comfort zone sehingga Nisa bisa membuat comfort zone Nisa lebih luas gitu. Comfort zone itu kan didefinisikan sebagai tempat yang kita berulang-ulang kali di sana, kita yang selalu enak, nyaman gitu kan. Nah Nisa tuh pengen keluar dari comfort zone, Nisa melewati sebuah challenge-challenge yang banyak, tantangan-tantangan segala macam sehingga challenge itu bisa menjadi comfort zone sendiri bagi Nisa. Jadi Nisa bisa menganggap, oh alah ini adalah masalah yang pernah Nisa lewati, seharusnya Nisa bisa gitu. Ya. Luar biasa, Nisa sudah bisa mendefine ke sana. Itu justru bagus menurut saya, bagus sekali. Jadi baguslah buat. Jadi kembali lagi, memang raihlah sukses. Jadi sukses itu suatu saat kamu harus bisa mendefine sukses supaya tidak salah langkah. Ya, cari suatu yang saya sampaikan tadi Nisa, itu salah satu daripada definisi sukses. Tapi carilah definisi sukses yang real, jangan sampai salah mendefine sukses. Karena sekali lagi integritas itu penting sekali, jangan sampai ada shortcut gitu ya. Karena sekali lagi kalau kamu melakukan shortcut, trust me, it will never work. It won't be long, ya. It won't never work. Jadi nggak akan terjadi. Dia result akhirnya akan nggak ideal gitu. Jadi itu pikirkan baik-baik, tidak ada kesuksesan yang dilampaui dengan cara shortcut gitu. Dari prosesnya sendiri itu kan pasti ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kita ambil gitu kan Pak. Mulai dari tantangan yang memang datang dari alam atau tantangan-tantangan yang kita ambil gitu, karena menurut saya tanpa tantangan itu kita nggak bakal bisa berkembang. Ketika kita mendapatkan satu tantangan itu kan kita udah mempelajari gimana sih caranya kita menghadapi tantangan tersebut. Dari tantangan tersebut kita juga bisa mengambil langkah, kira-kira tantangan berikutnya apa sih yang harus saya ambil gitu. Ini menarik sekali, tantangannya memang menarik. Jadi sebenarnya dalam keseharian kita ya, dari bangun tidur saja itu sudah banyak tantangan gitu. Kamu bangun tidur aja mau bangun udah malas rasanya gitu. Waduh, belum sembahyang subuh. Malas itu udah tantangan. Terus kamu katakan, enggak, saya harus. Nah, kamu udah lewati satu step tantangan. Kemudian habis itu mandi ketemu teman, janjian ketemu teman lagi, ini malas nih gitu, tantangan. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Nah, itu tantangan yang kecil-kecil. Jadi tantangan itu begini, tantangan itu bisa kita ciptakan atau diciptakan gitu. Dalam suatu berorganisasi, tantangan biasanya diciptakan atau saya sebut sebagai goal ya. Goalnya dalam meraih goal akan banyak tantangan. Nah, dalam dunia kamu bisa menciptakan suatu goal, yang mana goal harus kamu define, dan dalam menciptakan goal ya harus reachable ya. Jangan menciptakan goal yang sesuatu yang tidak realistik, malah jadi sesuatu yang nggak benar. Tadi reachable, kemudian dalam reachable itu kamu define suatu step by step untuk reach ke sana, dan ini tantangan apa yang kamu tulis belum tentu real, nanti dalam kesehariannya akan muncul tantangan-tantangan baru, dan jangan menyerah, hadapi terus, lawan terus, dan enjoy the challenge gitu. Challenge will come, dan enjoy it gitu. Nah, tadi di awal-awal Bapak sempat mengungkit masalah leadership nih. Leadership itu kan kepemimpinan. Menurut Bapak apa sih pemimpin yang ideal? Ya, leadership itu begini. Jadi leadership itu harus bisa membaca clear goal. Jadi seorang leader itu harus bisa membaca clear goal. Sama dengan Nisa. Nah, Nisa kepengen jadi apa, mau bikin apa. Nisa jelas mendefinisikan apa yang akan Nisa raih. Itu namanya clear statement. Anda punya clear statement tentang goal. Kemudian Nisa tahu how to define your step by step to get there gitu. Kemudian dengan siapa saya ke sana gitu. Kemudian kapan saya sampai di sana? Tantangan apa yang harus saya lakukan? Kemudian sikap apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya harus membawa grup saya ke sana bagaimana? Terus karakter individu Nisa juga harus jelas. Kapan saya menegur, kapan saya memberikan reward gitu. Ya, kalaupun dia salah saya tegur. Kalaupun saya bagus, saya kasih reward gitu. Habis itu saya kasih challenge anak buah saya. It's not enough for you to be like that. You need more gitu. Kemudian kita define kemampuan anak buah masing-masing. Dia kemampuannya di sana. Kita harus tempatkan di posisi itu. Ini. Jadi sebagai seorang leader,
itu kira-kira yang harus dimiliki. Dia mampu membawa langkah ini kepada visi yang kamu raih tadi. Jadi sebenarnya leadership itu bukan masalah bagaimana relasi kita sama bawahan, tapi bagaimana relasi kita terhadap diri kita sendiri, gimana kita mau ngambil langkah, gimana kita berbuat baik kepada bawahan-bawahan gitu ya. Betul sekali. Kompleks sekali. Jadi leadership itu kompleks dan memang nanti kelak kalau saya kira kamu sudah melakukannya sekarang, menurut saya kamu sudah melakukannya, kamu sudah masuk kepada dunia yang real yang memerlukan suatu leadership dan tidak mungkin suatu keberhasilan tanpa leadership yang baik. Dan kembali leadership itu ya harus kamu bentuk satu organisasi. Kamu berbentuk organisasi untuk apa ya? Teamwork gitu. Teamwork tadi ya harus diarahkan mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan. Jadi dan untuk ke sana ya karakter kamu harus kuat. Tanpa karakter yang kuat impossible untuk mengarahkan satu kendaraan menuju ke sana. Integrity tadi gitu ya Pak. Integrity, kemudian fokus, kemudian harus behavior yang jelas, ya jangan mencela-mencele gitu ya. Kemudian semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Yang tegas. Apresiasi, reward and punishment segala macam gitu ya. You need to do it if you want to fire someone, fire it. Gitu. I don't need you anymore. You're not going to be in my team. Cari yang terbaik, gitu. Nah, itu yang disebut seorang leader. Dia tahu persis, bisa membaca kendaraan yang dia bawa menuju ke sana. That's what we call karakter or leadership yang sebenarnya kayak gitu. Soalnya kan banyak yang beranggapan kalau leader itu cuma nyuruh-nyuruh. Enak dia kerjanya cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi gajinya besar gitu kan. Padahal menurut saya sebuah leader itu sudah mengalami apa yang bawahannya alami sekarang gitu. Karena leader tuh pasti sudah tahu kan. Gak mungkin tiba-tiba dia dari nol tiba-tiba jadi leader gitu. Beliau sudah melalui banyak banget jalan-jalan yang sekarang kalian lalui gitu. Jadi satu lagi yang juga kamu udah memahami betul. Jadi untuk menjadi seorang leader ya kamu harus memahami konteks bisnis ataupun aktivitas yang kamu miliki gitu. Sehingga kamu bisa mendefine yang benar yang mana, kamu mau bawa kemana dan seterusnya. Sehingga tahu persis ketika harus mengarahkan timnya mau kemana kira-kira gitu. Nah, yang terakhir nih Pak, Bapak punya pesan nggak untuk generasi-generasi muda sekarang nih? Karena kan kita, untuk saya sendiri generasi tahun 2003 nih, bentar lagi akan berusia 20 tahun gitu, sudah akan berkecimpung di dunia aslinya. Dan Bapak ada saran nggak agar kita bisa lebih aware, bisa lebih siap gitu menghadapi dunia asli? Ya, jadi kembali ke tadi ini saya jadi pertanyaannya menarik bahwa apakah yang bisa diberikan nasihat-nasihat. Saya ini kan sudah mengamati generasi saya pun masih cengengesan. Jadi generasi saya ini masih ketawa TV dan ngomong tuh kita tidak pernah a good listener ya. Kemudian ketika listen and respond, jadi ada suatu pepatah dengarkan dan responlah gitu. Tapi jarang kita melakukan, kita hanya mendengar kemudian melupakannya gitu, dan tidak mengamati dengan baik. Jadi kembali lagi jadilah generasi yang memang betul-betul punya integriti yang tinggi. Itu yang saya sarankan kita. Tadi integriti tadi definisinya udah saya ulang berkali-kali ya. Jadi appearance kita harus jelas, warna kita harus jelas, jangan cengengesan, katakan tidak kalau tidak, kalau disuruh janjian ya harus jangan pas jamnya agak mundur. Kalau salah katakan saya minta maaf gitu ya. Dan saya tidak mengulang kembali. Kalaupun ada teman kita berbuat baik dan sangat bagus, appreciate lah mereka gitu. Jadi I really appreciate what you did, that was great. That you make me so much happy. Itu kayak gitulah. Jadi you need to show your integrity gitu. I'm kind of person who has a strong integrity gitu ya. Itu penting sekali karena untuk menjadi sukses kita perlu warna diri kamu. Harus ada warna yang jelas gitu. Nah, dan kemudian kalau kasarnya begini, ada satu pepatah, ketika Nisa berkumpul dengan teman-teman happy. Ketika Nisa pergi, terus mereka, aduh nggak enak ya nggak ada Nisa. Nah, be like that. Jadilah seseorang yang berpengaruh terhadap hidup orang lain. Iya. Ketika oh asik ada Nisa gitu. Apalagi seorang Nisa yang punya karakter kuat, ya, punya integriti yang tinggi, kemudian
disukai seperti itu, wow, luar biasa. Kamu sudah mendefine, jadi kamu tidak akan terpengaruh oleh mereka. You will interview them rather than they interview, karena kamu udah jelas warna kamu. Kan? Tapi mereka suka walaupun dengan itu. Jadi kamu pandai membawa bagaimana menyenangkan mereka. Ada satu hal yang saya perlu sampaikan, Nisa, yaitu loyal, ya, be loyal gitu ya. Kalau kamu punya teman, loyal lah. Kalau kamu di organisasi, loyal lah gitu ya. Kemudian loyal itu kata kunci, karena loyal itu refleksi dari ukuran manusia. Kalau dia tidak loyal, ya mungkin kasarnya munafik lah gitu, udah nggak loyal. Atau satukan, kalau happy ceritakan kamu happy. Kalau ada sesuatu yang harus dijanjikan, sampaikan, tepati dan seterusnya. Jangan dipendem gitu ya. Jangan dipendem. Itu loyal. Kemudian helpful, jadilah orang yang memang suka membantu. Karena dengan suka membantu, ya katakan banyak rezeki dan seterusnya, itu saya tidak membawa ke sana, tapi helpful itu banyak sekali makna di balik itu. Berarti lakukan itu, helpful seseorang, walaupun dia minta, tanyakan gitu. Terus listen and respond tadi, dengarkan orang ngomong, kemudian respon dia, jangan mengignore orang lain gitu ya. Be part of your social life gitu, their social life gitu. Kalau yang bisa saya dapatkan dari pesan-pesan untuk generasi muda, yang saya dapatkan itu hal-hal kecil yang bahkan sering kita lupakan, sering kita lewati, itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi karakter orang-orang gitu, Pak. Makanya saya pas dengar Bapak ngomong mulai dari integritas, jangan pelin-pelan, terus jangan cengengesan, itu sebenarnya hal-hal kecil yang tidak terasa itu tuh sudah masuk dalam dunia gitu loh, Pak. Iya, memang nggak bisa dibohongi. Lingkungan kita ini kan maaf ya, memang nggak tahu. Kita ini masuk di dalam suatu geografis yang nyaman gitu. Matahari cukup, hujan begitu enaknya, nggak tiap hari, salju nggak ada, udara cukup, nggak ada makan pun ketok pintu tetangga pasti dikasih makan gitu. Bener. Jadi challenges yang kita miliki itu nggak terlalu banyak, sehingga dimanapun kita comfort zone kita enak terus, sehingga cenderung untuk kita take it for granted gitu. Ya enjoy aja lah, nggak ada masalah gitu. Dan secara nggak langsung itu, namun ya kita jangan melewati itu. Nah, tantangan tadi, misal sekali lagi sebelum kita tutup, perlu kamu ciptakan. Kamu harus membuat goal tentang diri kamu sendiri, achievement yang mungkin kamu raih apa. Itu yang sekali lagi yang harus reachable, tapi yang menurut kamu sukai gitu. Kemudian kamu set up suatu action plans di situ, mau kemana, mau jadi apa dan seterusnya, dan semua itu tidak bisa shortcut. Harus memiliki karakter yang strong ya. Sekali lagi, integrity kamu harus kuat, dan tidak bisa meraih sesuatu sendirian. Ingat ya, kamu harus team up. Ya. Jadi walaupun kita hidupnya sudah enak, apa-apa ada, kita juga harus bisa menciptakan challenges itu sendiri gitu ya. Jadi nggak ada alasan, hidupnya udah enak, enggak. Karena kita akan menciptakan tantangan itu bagaimana agar kita bisa mendevelop diri kita lagi gitu ya. Saya ngobrol walaupun baru cuma setengah jam gini, saya udah mendapatkan banyak banget ilmu loh. Nah, teman-teman juga harusnya bisa dapat banyak banget dong ilmu. Nah, mungkin untuk episode kali ini gitu aja, Pak, atau Bapak mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya cukup, saya kira Nisa, sekali lagi ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berbincang dengan generasi yang berbeda. Berapa generasi ya? Dua generasi yang berbeda, dan saya harapkan generasi kamu jauh lebih bagus dari generasi ini generasi saya memang generasi yang dulu zaman kuliah aja pakai pensil gitu ya, terus nggak ada scan, harus fotokopi dan seterusnya. Kamu sekarang semua serba digital gitu ya. Ideally kamu harusnya lebih cepat, dan kamu pun bisa. Jadi ada satu sebelum terakhir yang disebut sebagai copy paste ya. Copy paste ini seolah-olah kalau kamu punya buku, kamu copy paste. Karakter pun bisa kamu copy paste sebenarnya. Gitu. Jadi kamu learn and watch as much as you can dari orang-orang yang sukses. Tidak mungkin orang sukses itu begitu saja menjadi sukses. Benar. Pasti dia punya integrity di balik itu. Nah, learn about that from them ya, from him, from her, dari siapa. Kemudian copy paste dari mereka gitu.
kebiasaan-kebiasaan kecil Iya, gitu ya copy Pak paste ya. mereka pasti dia, cara dia berjalan, cara dia mengucap, mata dia memandang, cara dia mendengar, merespon. Mereka itu terbentuk semua karena memang they have a very strong character. Dan itu saran saya ya. Ya, terima kasih Thank you. Bapak Terima sudah kasih. mau Iya. diundang di podcast. Sekali lagi semoga sukses Amin, ya podcastnya Cinta ya. Amin, iya. Ini saya punya feeling kalau lihat cara Nisa bicara, cara Nisa berbehave-nya luar biasa, akan Amin. Terima ada kasih, Bapak. kesuksesan yang luar biasa Amin. ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa komen konsep-konsep apa lagi sih yang pengen kalian lihat. Makasih semuanya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Thank you.